Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku ridha Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad nabiku. Ya Allah, berilah aku ilmu dan pengertian. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, ringankanlah lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Rabbi gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Amin. Kita akan lanjutkan. Hari ini kita berada di tema 6, subtema 1, pembelajaran 5. Nah, silakan perhatikan gambar berikut. Pagi hari, Siti membantu ibunya di dapur. Siti memperhatikan ibu sedang memasak air pada dua panci yang berbeda. Siti menduga-duga air dalam panci manakah yang akan mendidih lebih cepat. Kalau kita perhatikan, ada perbedaan antara kedua panci ini. Panci yang satu lebih besar daripada panci yang lainnya. Panci yang ini lebih besar daripada panci yang A lebih besar daripada panci yang B. Panci yang A, kalau kita perhatikan airnya sebenarnya lebih sedikit. Bukan lebih sedikit sih, panci yang A airnya tidak memenuhi panci, sedangkan panci yang B airnya memenuhi panci. Panci yang A lebih besar daripada panci yang B. Nah, kemudian apa sumber energi panas yang digunakan dalam gambar? Kalau kita ingat-ingat, kemarin kita sudah pelajari tentang sumber energi panas. Ada beberapa. Yang pertama, yang paling besar, matahari. Kemudian ada api, kemudian ada gesekan. Ada dua benda yang saling bergesek. Kemudian perhatikan gambar di bawah ini. Seperti yang tadi, panci A, dan ada panci B. Di panci A, ini airnya tidak terisi penuh, sedangkan di panci B, airnya terisi penuh. Panci A, air yang tidak terisi penuh, tapi pancinya lebih besar. Namun di panci B, pancinya lebih kecil, namun airnya terisi penuh. Menurutmu, panci manakah yang airnya akan mendidih lebih dulu? Oke, jawabannya adalah panci B. Mengapa? Karena di panci A ini sebenarnya airnya lebih banyak daripada panci B. Sedangkan panci B airnya sebenarnya lebih sedikit. Nah, dengan seperti ini, sumber energi panas yang ada di antara kedua kompor ini sama. Sedangkan jumlah airnya lebih banyak di panci A daripada di panci B. Dengan demikian, maka panci B akan lebih cepat untuk mendidih airnya. Nah, pada peristiwa mendidihnya air juga menunjukkan peningkatan suhu pada air sampai mencapai 100 derajat Celcius ya. Apa sebenarnya yang terjadi? Saat memasak air menerima energi panas dari api melalui panci yang mewadahinya. Hal tersebut ditandai dengan adanya kenaikan suhu pada air. Makin besar energi yang diterima air, makin besar pula kenaikan suhunya. Jadi semakin besar energi panas yang diterima oleh air, maka makin besar pula kenaikan suhunya, bahkan akan mencapai 100 derajat Celcius. Artinya 100 derajat Celcius ini air sudah mendidih.
Kemudian energi panas dapat merubah benda. Beberapa benda akan mengalami pemuaian dan penyusutan. Jadi energi panas itu dapat merubah benda. Perubahannya bisa memuai dan menyusut. Nah, sekarang apa itu pemuaian dan apa itu penyusutan? Pemuaian adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, bertambah lebar, bertambah luas, atau bertambah volumenya karena terkena kalor atau panas. Sedangkan penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurang panjang lebar, berkurang panjangnya, berkurang lebarnya, dan luasnya karena terkena suhu dingin. Nah, kalau kita perhatikan di sini pemuaian itu terjadi karena benda itu terkena panas. Bendanya berubah menjadi lebih panjang atau luas atau lebar karena terkena panas. Sedangkan penyusutan adalah bendanya berubah karena terkena suhu yang dingin. Bendanya berubah menjadi berkurang panjangnya karena terkena suhu yang dingin. Kemudian apa aja benda yang mengalami pemuaian dan penyusutan? Apa saja benda yang mengalami pemuaian dan penyusutan? Contoh yang pertama adalah kaca jendela. Nah, kaca jendela ini kalau kita perhatikan antara bingkai dan kacanya, ukuran kaca dengan ukuran bingkainya itu selalu lebih besar ukuran bingkainya. Hal ini agar ketika kaca terkena panas, kaca yang memuai itu tidak menjadi pecah karena ada ruang puai yang diberikan oleh bingkainya. Karena apabila bingkainya sama besar dengan kacanya saat terjadi pemuaian, maka ini bisa menyebabkan kacanya retak atau bahkan sampai pecah. Kemudian ada ban. Pengisian udara pada ban dibuat tidak terlalu penuh. Nah, ini tujuannya agar ketika ban yang digunakan pada motor, pada sepeda atau pada mobil itu terkena panas, maka bannya tidak mudah meledak. Karena dengan ban yang penuh dengan udara, ini apabila terkena panas, maka dia tidak memiliki lagi ruang bagi udara untuk memuai sehingga dapat membuat bannya meledak. Kemudian kalau kita perhatikan kabel di tiang listrik juga dipasang mengendur antara tiang yang satu dengan tiang yang lainnya, kabelnya dipasang mengendur. Ini tujuannya agar ketika terjadi penyusutan pada malam hari, kabelnya tidak saling tarik menarik antara satu tiang dengan tiang yang lain karena kabelnya menyusut. Kemudian ada gelas kaca. Nah, gelas kaca ini apabila kita tuangkan air panas secara tiba-tiba, ini dapat menjadi retak. Kenapa? Karena ini adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas. Ini dapat menyebabkan gelas kaca itu menjadi pecah atau retak. Kemudian rel kereta api juga ini adalah salah satu benda yang mengalami pemuaian dan penyusutan. Kalau diperhatikan sebenarnya antara dua batang rel kereta api itu dipasang agak bercelah. Nah, ini tujuannya untuk memberikan ruang puai sehingga saat terkena panas rel tersebut tidak melengkung. Karena apabila relnya sampai melengkung, ini akan membahayakan bagi kereta api dan para penumpangnya. Termometer juga di dalamnya memiliki cairan yang ini dapat memuai saat terkena tekanan panas. Tujuannya adalah agar dapat mengukur suhu. Perubahan suhu pada beberapa jenis logam ternyata dapat mengakibatkan logam itu memuai dan menyusut ya. Wah, manusia sejak dahulu telah mempelajari peristiwa tersebut sehingga dapat melakukan tindakan yang tepat seperti pada pemasangan rel kereta api. Betul Dayu. Nah, hal yang lebih menarik lagi adalah nenek moyang kita dari dulu sudah mengetahui bahwa logam itu tidak hanya memuai, tetapi bisa dilebur juga. Tahukah kamu bagaimana para leluhur kita membuat bilah-bilah pada beberapa alat musik gamelan? Mereka mencampur biji timah dan tembaga lalu memanaskannya hingga cair untuk dibentuk.
Nah, di sini adalah beberapa gambar gamelan. Ini ada juga Agung, ada juga Bonang dan lain-lain. Tahukah kamu bahwa beberapa lagu daerah dimainkan dalam tangga nada pentatonis, yaitu selendro dan pelok? Nah, gamelan ini adalah salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi lagu-lagu pada tangga nada pentatonis. Alat musik gamelan ini dibuat dari campuran tembaga dan timah dengan ukuran tertentu. Ukuran dan perbandingan antara kedua logam tersebut dapat menghasilkan suara yang berbeda. Campuran logam itu harus dipanaskan dengan suhu tinggi agar mencair dan mudah dibentuk. Proses ini disebut dengan proses peleburan. Jadi selain memuai dan menyusut tadi, pemuaian dan penyusutan, sebenarnya tingkatan dari pemuaian itu kalau dia terus dipanaskan dia akan menjadi melebur. Kalau besi ya, kalau logam seperti itu. Sekarang perhatikan lagu Cincang Keling berikut. Ini di buku tematik ada di halaman 56. Terus punya lagunya, silahkan simak baik-baik. Ini adalah lagu dari Cincang Keling. Oke, dari mana asal lagu Cincang Keling tadi? Ya, lagu Cincang Keling berasal dari Jawa Barat. Kemudian tangga nada yang digunakan dalam lagu Cincang Keling ini adalah tangga nada selendro karena not yang digunakan adalah do, re, mi, sol, la. Nah, karena kalau kita perhatikan not yang ada di sini, not yang ada di lagu Cincang Keling ini notnya adalah do, re, mi, sol, la. Oke, mungkin sampai sini dulu yang dapat Ustadz sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Kita akhiri dengan doa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dadah, assalamualaikum.